Di sini dia pun ucapan selamat nikah, di sebelahnya ada kain kapan. Orang mati, di sebelah dia pesta. Itu dibaca di orang-orang dulu, orang berakal sehat. Subhanallah. Kenapa? Saat pesta sebelahnya mati. Maka ada pantang larang tercipta adat. Betul Bu? Itu pandangan orang berakal. Awalnya udah dalam keadaan suka dan duka. Kan pas ditetapkan pesta tanggal sekian, pas hari pesta mertuanya mati. Pesta dilaksanakan juga. Betul? Ada Bu ya? Memang semuanya takdir. Tapi akal sehat awal udah begini, bagaimana akhir? Itulah tergantung niat dan kecerdasan akal tadi. Pada pertimbangan-pertimbangan mana lebih besar mudarat manfaat. Kalau diselenggarakan dulu dalam berkabung, coba ayahnya sedang berkabung, anaknya sedang berkabung, pesta dilakukan. Entah menangis kena sedih, entah menangis kena haru, kan susah membedakan. Siapa yang tahu? Tentu pokoknya ada musyawarah. Itulah yang kenal awal dan akhir, zahir dan batin pandangannya. Jadi tidak seperti yang dia lihat. Dia memandang, makanya haram kita menengok orang bertato, berambut panjang gondrong, mengalah kelereng datang. Haram. Karena orang berakal dia memandang zahir dan batin. Apakah seperti ini atau ini terjebak masa lalunya? Minimal orang berakal sehat menghindarkan wala tajassasu. Itu kena kehilapan di masa lalunya. Kalau dia tidak berakal sehat, mana mungkin dia masuk ke rumah Allah? Hilang suuzonnya. Betul. Maka dia dulu, assalamualaikum, bagaimana kabar? Orang itu senang. Tapi kalau tidak, yang orang itu belum berdosa, kita jauh kotornya. Rugi kita. Akhirnya putus silaturahmi. Rupanya hitung sama hitung calon besan. Anaknya sekolah di pesantren. Dia masa lalunya. Kan terjebak kita. Karena tidak paham pandangan zahir dan batin. Lalu apalagi tanda orang kurang akal, ya, dan tanda orang berakal, dia akan ingat hidup akan mati. Hidup akan mati. Mati bisa terjadi saat kita mengaji, betul? Itu yang di Aceh itu, Kori. Pas sedang baca Al-Quran, tumbang. Coba. Kalau ingat kita hidup akan mati, mudah-mudahan kita mati saat berbuat kebaikan saja. Pas sedang nulis, subhanallazi. Ingat. Tapi kalau tidak ingat, ya Allah, itulah kawan ni lewat cibir dari belakang. Kok sempat malaikat Israel mencabut? Ya Allah. Tak ingat hidup akan mati. Apalagi orang berakal ingat akan harta, makan dan minum. Tanda orang yang kurang akal. Dia hanya banyak makan, suka gemar makan dan banyak minum dan suka jima. Tahu jima, Bu? Suka jima. Maka itulah, Bu. Laba bini, lah dua bini, tambah ketiga. Tapi di akal kurang, yang simpanan ada juga. Umas. Makanya orang dulu laki-laki kalau iman lemah itu, apabila telah banyak harta, dia suka banyak nakal. Wanita yang lemah iman, kalau dia pandai nakal, banyaklah hartanya. Lihat pahamnya, Bu? Itulah banyak, Bu. Maka dia tidak mau kadang kerja macam-macam. Tidak mau kerja pergi capek-capek. Nakal penting, tapi banyak duitnya. Ngumpul harta. Tanda akal, ya. Rugi. Ya. Ada aib. Mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga besar kita.
begitu dia dicabut oleh Rabbaninya, tinggallah insani. Apa terjadi? Kaki tumit ini masuk ke faratnya, keloknya, diluruskan oleh imam. 5 menit sebelum dimandikan, dibuka, masuk lagi bergaluk kaki itu ke dalam farat. Siapa yang dihukum? Keluarga yang hidup. Tentu banyak fitnah, Bu. Nah, akal. Jadi sangat rugi ya. Yang halal ada. Jadi memang, Bu, tanda berkurang akal tuh kan ada di awal kemarin. Allah bukan Tuhan. Tuhan bukan Allah. Nama Rabbani itu 99. Allah la ilaha illa, wallah la, Rahman Rahim sampai As-Sabur. Ilah tidak ada di sana. Maka dimasuk tauhid la ilah. Tapi saat berdoa yang salah tu jadi dibawanya. Ya Allah ya Tuhan kami. Betul tak, Bu? Padahal ya Allah ya Rahman, ya Allah Zuljalal wal Ikram, ya Allah ya Malik, ya Allah ya As-Sabur, ya Allah ya Ghafar. 99 yang salah juga dipakai. Gimana tuh? Akalnya. Akalnya. Nih, akal ya, tanda-tanya. Ini rasul-rasul menyediawa. Akal ya. Tiada. Lalu apa lagi tanda kurang akal? Tanda berakal tuh jima ya, yang sebodoh yang hobi jima inilah yang sebodoh-bodoh manusia, ialah yang tubuh manusia akalnya sebenarnya akal binatang. Kenapa disebut? Karena tidak bisa mengetahui hidup akan mati. Bermula, itu banyak tuh, Bu, ya. Jadi di sini dibuat, janganlah kita bersahabat dengannya, dengan orang yang kurang akal. Bagaimana kita tidak boleh bersahabat dengannya? Seperti engkau lari, seperti lari daripada harimau. Kalau dapat seperti itu. Karena dalam kajian fikih yang lain, maksiat batin, ya, ad-dinu khalili falyanzur man tukhali. Agama seseorang itu diukur berdasarkan teman. Oleh sebab itu, lihat siapa teman-temannya. Contoh, pernah dulu dicontohkan, Bu? Jadi ini kita punya Honda, dipinjam kawan. Kawan ini Hondanya kita pakai dan malam kita wirid di sini ibaratnya. Honda kita dibawa kawan, tapi dia pergi ke diskotik ibaratnya. Ada pula warga kita ke diskotik malam tuh, parkir berdampingan Hondanya. Ibaratnya malam Jumat, besok Jumat, pagi Jumat diserahkan, Ridwan pakai Honda lagi. Honda dipakai. Pagi khotbah parkir di situ. Yang kawan ke diskotik tadi, dia pergi pula saat Jumat. Begitu siap khotbah, ini anda ustaz nih? Iya. Kemana ustaz tadi malam? Biasa pergi wirid. Oh, sama kita. Betul tak? Padahal nyo ke diskotik, on dawak dibawa oleh kawan. Menurut awak sama jinyo. Di mana? Ambo tadi di masjid itu. Masa iya? Betul tidak, Bu? Siapa yang masuk penjara tuh? Tuh temanku RT. Oh. Gara-gara teman. Hati-hati memilih teman. Larilah engkau seperti lari daripada harimau. Jadi hukumnya gitu. Oh, ibu yang mengerti itu konconya. Kesimpulan orang? Itu deh. Ya Allah. Jadi diatur, Bu. Itu yang disebut yarfa'. Orang berilmu itu terangkat. Diangkat oleh Allah. Diangkat. Bukan kita, diangkat. Maka akan ditanya Buya Hamka. Saat dia pergi ke Amerika waktu itu, pokoknya ke negara Eropa lah. Apa pertanyaannya?
Ke Amerika dia. Iya. Karena dia mengukur dengan akalnya. Pergi ke sana engkau. Iya. Tapi karena orang nih paham bermakosid, ilmu makosid mantap. Jadi manusia itu ada dua mata. Seperti dua mata. Satu memakai mata lebah. Yang kedua mata lalat, langau. Kalau lebah, walaupun dia lewat di bangkai-bangkai yang busuk, menjijikkan, dia tidak akan singgah katanya. Dia hanya singgah di mana bunga yang ada madunya. Tapi kalau lalat, mata lalat dipakai, walaupun lewat dengan bunga-bunga yang banyak madu, tak singgah dia. Dia hanya singgah di bangkai-bangkai. Walaupun pergi ke Mekah dia tetap di bangkai dicarinya. Barulah orang terdiam. Itulah mata manusia. Paham maksudnya, Bu? Itu berakal sehat. Jadi walaupun dia pergi ke tempat pelacur ibaratnya, tapi matanya mata lebah. Terbayang? Tapi walaupun dia pergi ke masjidnya, tapi matanya tetap posisi mata tetap di bangkai dicarinya. Itu dia. Macam-macam lah ya takbirnya lah ya. Begitulah bentuknya. Lari seperti hari harimau. Ya Allah. Lanjut. Nah, itu dia. Soal mana yang bernama manusia yang dipuji oleh syarak? Tadi orang yang berakal. Sekarang yang dipuji oleh syarak. Apa tuh syarak? Syarak itu syariat Allah artinya. Syarak itu yang membuat aturan. Maka Al-Quran itu aturan. Allah telah mensyariatkan. Allah telah membuat aturan. Jadi, yang dipuji oleh syarak berarti dipuji oleh Allah. Berarti syar'i itu isinya adalah Al-Quran, hadis. Jadi apabila disebut nanti dalam ilmu fikih, dalam syariat, dalam syarak, itu artinya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dipuji oleh syarak berarti Allah. Siapa yang manusia yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh syarak? Jawab. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula yang sebenar-benar manusia itu tiga perkara.